Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah sistem hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo, balik lagi di kursus salon murah. Ada yang komen lagi nih. Jadi ada yang komen di videoku yang cara branding salon supaya dikenal banyak orang. Ada komentar dari Indah Purwati. Kakak minta sering. Oh, kakak mau sharing dong. Aku baru buka salon baru 3 bulan. Terus ada yang Smoothingnya gagal karena kata orang lain. Terus aku bilang balik lagi aja di smoothing ulang. Apa ini? Tapi nggak kunjung datang. Apa itu mempengaruhi salon sepi? Bentar, aku baca lagi ya. Ada smoothingan yang gagal kata orang lain. Oh, jadi nih dia ngerjain smoothing orang lain, ya, anggap aja ngerjain smoothing rambutnya si A. Tapi si B ngomong kalau hasil smoothingannya si A ini tadi gagal. Terus kamu ngomong sama si B, suruh datang ke salon aja, kalau misalkan gagal direvisi lagi gratis. Anggapannya kan seperti itu ya. Jadi ku tekankan sekali lagi buat kamu para pelaku usaha salon, jangan pernah terkecoh dengan apapun yang terjadi di luar sana kalau kalian ini tidak melihat langsung. Ya, kita ngomong berdasarkan logika. Logika yang pertama, ketika smoothing kalian ini gagal, harusnya terlihat saat selesai cuci step kedua. Itu terlihat, gak mungkin gak kelihatan. Entah itu ngeriwil, entah itu ketekuk ke atas, itu pasti kelihatan saat selesai pencucian netral atau step kedua ya. Kalau saat itu tidak terjadi masalah, berarti hasilmu bagus. Tapi ketika tidak terjadi masalah itu ya, terus otomatis customermu balik pulang. Terus keesokan harinya atau berapa hari kemudian orang lain ngomong kalau hasil smoothinganmu itu gagal. Kita tidak bisa percaya 100%. Kenapa? Karena yang ngomong itu bukan yang bersangkutan langsung. Contohnya gini, ketika aku treatment di orang di salon, menurutku rambutku ini nggak bagus, aku akan langsung ke yang punya salon. Itu aku ya. Kenapa aku harus nyuruh orang lain? Anggapannya seperti itu ya. Itu kalau aku. Tapi ada tipikal orang yang juga ketika hasilnya nggak bagus, dia akan diem, tapi ngomong-ngomong ke orang-orang di luar sana kalau iku nang kono nggak apik, nang kono nggak apik, nang kono nggak apik. Ada tipikal orang seperti ini. Orang seperti ini bahaya. Bahayanya apa? Menggiring opini yang tidak bagus buat salon kamu. Kalau sudah omongannya seperti ini, kalian harus waspada. Kenapa? Karena orang seperti ini itu akan ditambah-tambahi. Kalau sudah kamu tegur dalam arti anggapannya dia cerita ke orang, terus kamu bilang, "Mbak, kalau memang hasilnya tidak bagus datang ke salon." Kalau dia tidak datang-datang, padahal kamu ini sudah suruh dia datang, berarti yang bermasalah itu orang tersebut. Orang tersebut pengen menjatuhkan kamu. Ya logikanya aja loh.
Sopo sih sing gak pengen katakanlah kehilangan uang ya diganti dengan uang? Ya, anggapannya itu seperti itu. Kenapa harus ngomong-ngomong ke orang lain sedangkan kita mau tanggung jawab? Itu berarti yang bermasalah itu yang kamu kerjain. Orangnya sudah tidak bagus. Kayak gitu loh. Tapi terkadang kita juga nggak bisa percaya 100%. Kenapa? Dari rambut itu kita bisa tahu loh, ini hasilnya itu seperti apa. Terkadang misalkan ya, rambutnya ini lurus, dia mau smoothing, hasilnya sudah lurus, benar-benar lurus, tapi kasar. Orang menyebutnya kalau nggak tahu dibilang gak dadi. Karena apa? Ekspektasi dia yang dia lihat di video-video, yang dia lihat di media sosial ketika dia smoothing itu hasilnya selembut sutra kayak iklan sampo. Padahal seperti itu bisa didapatkan kalau rambutnya itu sehat. Tapi kalau rambutnya waktu datang ini bermasalah, jangan berharap rambutmu ini jadi kayak iklan sampo. Pahami dulu pengertian smoothing itu kan pelurusan, treatment pelurusan, hasilnya sudah pasti lurus. Kalau kalian katakanlah sebagai customer yang nonton ini berekspektasi rambutmu bisa lurus plus sangat-sangat lembut kayak deterjen, bukan deterjen, kayak molto ya nggak mungkin. Karena apa? Karena hasilnya smoothing itu lurus, bukan melembutkan. Bisa jadi lembut kalau rambutmu ini sehat, nggak pernah kena bahan kimia. Tapi kalau kamu datang ini rambutmu sudah acak adul, bekas warna, bekas diwarna dewe, bekas di smoothing ono, di smoothing sini, nggak pernah dirawat, kemerasak, bejat. Ketika kamu datang ke salon, kamu minta hasilnya selembut sutra, yo gak iso. Untung-untungan hasilnya lurus. Karena pengertian dari smoothing sendiri adalah pelurusan, treatment pelurusan ya, jangan salah. Karena yang kutemui di luar sana rata-rata itu ya, hasil sudah lurus karena rambutnya kasar atau bercabang, mereka mengatakan itu gagal. Padahal sebenarnya tidak. Smoothing itu ya dilurusno, rambutmu di ngadegno, bukan dikritingno. Kalau sudah jadi lurus, ya itu berarti berhasil. Kalau ada kasarnya itu berarti bukan salah salone, salah no rambutmu dewe karena proses penumpukan kimia-kimia yang tidak pernah dirawat. Ya, gak tahu mbok rawat, makanya rambutmu kasar. Ya, itu yang sering terjadi di lapangan. Akhirnya salone disalahno, padahal itu gara-gara rambutnya dewe. Kalau memang rambutnya ini bermasalah gak dadi, otomatis sudah pasti nyari kamu. Gitu loh. Hal-hal kayak gini nih riskan banget. Kalau kita ketemu orang yang model seperti itu, ngomong sini, akhirnya apa? Imbasnya di salon kita yang jadinya bermasalah. Orang akan beranggapan kita ini nggak bener karena mulut-mulut orang yang nggak bertanggung jawab. Kalau sudah seperti ini ya dari orangnya sendiri. Yang penting selama kita membuka usaha salon itu kita memberi kepercayaan dengan cara apa? Dengan cara garansi, dengan cara mau bertanggung jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ono gak dadine tanggung jawab, ono gak lurusnya tanggung jawab. Dan customer harusnya juga harus mengerti. Datanglah kalau memang itu hasilnya nggak bagus, jangan menggiring opini yang nggak bagus. Karena kalau kalian di posisi customer itu, kalian nggak pernah tahu perjuangannya orang kerja gitu ya apa. Podo-podo kerjanya tapi rasanya beda. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu.
Manusiakanlah manusia kalau kamu mau dimanusiakan. Nggak bagus juga kalau kita menggiring opini yang nggak bagus buat orang lain. Nggak ada untungnya, nggak akan bikin kamu kaya. Kamu mau menjatuhkan orang itu, mau menjatuhkan salon itu. Tapi kalau anggapannya nasibnya gue api, rezeki gue akeh, mau katakanlah tidak dapat penghasilan dari salon sekalipun, dia masih dapat penghasilan lain. Jadi nggak ada ngaruhnya, jadi percuma. Lebih baik ketika memang terjadi kesalahan atau nggak bagusnya, datanglah ke salonnya. Jangan hanya diem aja, supaya orang salon ini juga tahu salahnya di mana, supaya next di kemudian hari bisa dibenerin, dirubah lagi cara sistem kerjanya, bukan malah dielek-elek no. Karena yang terjadi di lapangan itu kebanyakan dielek-elek no, nggak boleh kayak begitu. Gak ada untungnya juga kamu ngelek-ngelek no satu salon dengan satu salon yang lainnya, percuma, nggak akan bisa bikin kaya, malah dianya yang kamu elek-elek no lebih so gimana. Jadi usahakan dievaluasi sebelum kamu ngomong ke orang lain, diraba dulu dirinya sendiri ya. Suwe klambimu tuh diraba dulu, daripada kamu ngurusi sobek bajune orang. Ya. Kadang hal-hal kayak begini tuh aku sendiri juga pernah ngalami kayak itu. Setelah aku cek hasilnya lurus, gara-gara cabang itu loh. Rambut bercabang itu bukan karena smoothing. Waktu datang itu rambutnya sudah bercabang, krewol bercabang, sudah lurus, cuman cabang kan nggak bisa dihilangin kecuali dipotong. Katanya itu hasilnya nggak bagus. Setelah aku kasih pengertian, dia baru mudeng. Setelah aku ngasih pengertian, mulutku sampai berbusa loh, kayak paham. Akhirnya apa? Setiap tahun dia datang ke sini untuk smoothing. Padahal awalnya jelek-jelek ini, aku katanya ini, katanya itu. Mungkin juga omonganku ini masuk akal di pikiran dia, dan dia ke tempat lain pun hasilnya mungkin lebih berantakan. Akhirnya dia setiap tahun repeat ke sini, kadang 1 tahun 2 kali untuk smoothing ke tempatku. Ya kita dibilang pelaku usaha salon sabar ya wes, sabar-sabar ya wong anggapannya gitu. Tapi kalau aku tipikal orang yang misalkan sudah aku kasih pengertian tapi masih ngegas orangnya, aku akan ngelawan. Bukannya apa-apa, kadang kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kalau orang itu masih ngeyel, aku gitu pasti ngelawan. Bukannya apa-apa, kita sama customer boleh ngalah, boleh, tapi jangan sampai kita itu diinjak-injak harga dirinya. Ya, jangan sampai kejadian kayak begitu. Kadang ada tipikal customer itu yang nantang, ya, mentang-mentang bayar itu nantang. Kalau aku bukan tipikal bayarnya, aku bukan tipikal masalah nerima uang kecil atau nerima uang besarnya. Ada kalanya gitu kita harus ngomong, kita harus menyuarakan apa yang kita rasa, supaya apa, orang nggak semena-mena sama kita. Kita benar memang di salon itu ngumpulin uang receh, anggapannya seperti itu. Tapi kita juga ada harga dirinya. Nggak bisa orang itu sepelekan kita begitu aja. Supaya ada efek jerak, kita kerja ini sesuai dengan SOP, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nggak mungkin kita kerja ini kita itu ngawur-ngawuran asal-asalan, ya kan? Anggapannya itu seperti itu. Jadi bijak-bijaklah dalam menangani setiap perkara, diteliti, dipilah, ya, dilihat, supaya apa, kita nggak salah prediksi. Ada kalanya kita harus membela diri, kita harus membela diri, karena itu haknya kita. Kita sudah memberikan yang terbaik kok. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Kalau kalian semakin takut, kalian akan semakin ditindas ya. Memang customer adalah raja, tapi rajanya seperti apa dulu ya? Rajanya seperti apa dulu? Kalau rajanya Raja Fir'aun, ya bolehlah kalian lawan. Anggapannya itu kayak begitu. Jadi sedikit pengalaman seperti ini yang aku dapat, mungkin juga bisa jadi patokan ataupun referensi buat kalian jika kalian pernah mengalami hal yang sama. Supaya apa? Di kemudian hari kalian ini bisa belajar. Oh, ketika aku mendapatkan customer yang seperti itu, seperti ini loh. Jadi kalian itu tidak melulu menyalahkan diri kalian sendiri. Soalnya kadang ada orang tipikal pemikir. Nah, kalau tipikal pemikir itu kasihan diri kamu sendiri. Cintai dirimu supaya apa? Supaya jenjang karirmu pun lebih baik lagi, lebih tahan lama lagi. Oke?
Terima kasih buat kalian yang udah tanya-tanya, udah sharing sama aku. Jangan lupa kalian subscribe kalau kalian belum subscribe. Terus kalau kalian mau sharing-sharing apapun itu sama aku boleh. Kalian bisa WhatsApp aku juga boleh. Kalian komen di videoku juga boleh. Mau tanya-tanya kursus apa tanya-tanya apapun juga boleh. Selama aku nganggur, aku pasti akan jawab. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye.